Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan, saya Anissa Febrianti dengan NPM 2211030007, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, kelas MPI 6A. Dengan mata kuliah Manajemen Layanan Publik yang diampu oleh dosen pengampu Pak Ilhami MPD. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan terkait budaya pelayanan dengan indikator yaitu budaya pelayanan, budaya organisasi, dan juga yang terakhir pelayanan prima. Budaya pelayanan yang mana kita tahu adalah nilai, norma, atau sikap yang biasa dianut oleh pegawai di dalam sebuah instansi penyelenggara pelayanan, yang mana nilai itu akan memberikan dampak kepada pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Jadi budaya pelayanan itu merupakan sebuah nilai, sebuah sikap, dan sebuah norma dari pegawai yang ada di dalam sebuah instansi dalam memberikan sebuah pelayanan. Dan juga budaya organisasi itu adalah nilai atau karakteristik sebuah organisasi. Jadi biasanya budaya organisasi ini mempengaruhi bagaimana pegawai di dalam sebuah instansi itu bertindak, bersikap, dan berperilaku. Maka, budaya organisasi yang baik yang tercipta di dalam sebuah organisasi akan mempengaruhi bagaimana budaya pelayanan di dalam sebuah organisasi. Dan juga, budaya organisasi yang baik, budaya pelayanan yang baik, maka akan mempengaruhi bagaimana pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Masuk kepada pelayanan prima, dalam bahasa Inggris yaitu excellent service, atau jika diartikan excellent yang artinya sangat baik dan service yang artinya pelayanan. Maka secara harfiah, pelayanan prima atau excellent service artinya adalah pelayanan terbaik atau pelayanan yang sangat baik. Namun, secara teoritis, pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan dengan sangat baik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Bahkan, pelayanan prima bisa jadi melampaui apa yang diharapkan oleh pelanggan. Dalam pelayanan prima, ada 6 indikator, yaitu yang biasa disebut dengan 6A. 6A dalam indikator pelayanan prima, yang pertama adalah ability atau kemampuan. Yang kedua adalah attitude atau sikap. Yang ketiga adalah appearance atau penampilan. Yang keempat adalah attention atau perhatian. Yang kelima adalah action yaitu tindakan. Dan yang keenam adalah accountability yang artinya tanggung jawab. Yang pertama adalah kemampuan. Indikator pelayanan prima itu bisa dinilai dari kemampuan penyelenggara pelayanan. Jadi penyelenggara pelayanan yang baik atau prima itu harus memiliki kemampuan yang baik yang sesuai dengan bidangnya. Jika memberikan pelayanan di perpustakaan, maka bidang yang diampu oleh penyelenggara pelayanan itu harus juga terkait dengan manajemen perpustakaan. Begitupun yang lainnya. Yang kedua adalah attitude, artinya sikap. Sikap yang diberikan atau perangai yang ditunjukkan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam pelayanan prima itu haruslah sikap yang baik. Maka sikap ini masuk ke dalam indikator pelayanan prima yang kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah appearance. Appearance artinya penampilan. Penampilan seorang pemberi layanan itu haruslah menunjukkan penampilan yang rapi, yang baik, yang dinilai oleh penerima layanan itu sopan dan rapi. Jika penampilan penyelenggara pelayanan itu baik, maka akan menimbulkan kesan yang baik bagi penerima layanan. Yang keempat yaitu attention. Attention artinya perhatian. Penyelenggara pelayanan publik itu harus menunjukkan perhatian kepada pelanggan. Misalnya terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh pelanggan itu harus diperhatikan. Jangan hanya diabaikan saja, namun diperhatikan untuk meningkatkan pelayanan yang akan diberikan kepada pelanggan di kemudian hari. Selanjutnya, indikator pelayanan yang prima yang kelima adalah action. Action yang artinya tindakan. Jadi pelayanan itu dinilai dari tindakannya.
bukan hanya dari penampilan, bukan hanya dari sikapnya, bukan hanya dari kemampuannya, tapi tindakannya. Karena pelayanan yang baik itu adalah pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Dari tindakan kita, apa yang dibutuhkan pelanggan, kita harus penuhi. Selanjutnya, yang keenam, 6A, adalah accountability, tanggung jawab. Seorang pemberi layanan publik harus memiliki tanggung jawab yang besar kepada penerima layanan. Maksudnya, tanggung jawab ini apa yang diminta oleh pelanggan, apa yang diamanahkan oleh instansi, itu harus kita lakukan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, agar dapat memenuhi hak pelanggan. Tujuan dan fungsi pelayanan prima yaitu untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada pelanggan, untuk menimbulkan keputusan dari pihak pelanggan agar segera membeli barang atau jasa yang kita tawarkan. Yang ketiga, untuk mempertahankan pelanggan. Yang keempat, untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang atau jasa yang kita tawarkan. Adapun fungsi dari pelayanan prima yaitu untuk membangun citra perusahaan, karena pelayanan prima yang diberikan oleh perusahaan akan membangun citra yang baik bagi perusahaan. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.